Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Kita semua tahu kan, pernikahan itu harusnya jadi momen bahagia, awal dari kehidupan baru yang indah. Tapi gimana jadinya kalau pernikahan itu justru jadi sumber air mata dan konflik yang gak ada habisnya? Hari ini kita punya kisah nyata yang datang dari jauh. Tapi percayalah, perasaan dan drama yang ada di dalamnya bisa jadi sangat dekat dengan apa yang mungkin pernah kita lihat atau rasakan. Bayangkan seorang anak laki-laki tiba-tiba pulang bawa istri yang usianya hampir sama kayak ibunya sendiri. Dan mereka baru kenal 6 hari. Apa yang ada di benak mereka? Cinta pada pandangan pertama atau ada keputusasaan yang lebih dalam? Mari kita selami kisah pilu ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Seorang pria bernama Wang Cheng usianya 38 tahun. Mungkin di usia segitu tekanan buat menikah udah gede banget ya. Dia ini entah karena dorongan apa tiba-tiba aja memutuskan buat nikahin seorang wanita bernama Chen Wenli. Yang bikin kaget, Chen Wenli ini usianya sudah 50 tahun. 12 tahun lebih tua dari Wang Cheng dan sebaya sama ibunya Wang Cheng sendiri, Liu Xiuci. Bisa kalian bayangkan nggak hancurnya hati seorang ibu, Liu Xiuci? Harusnya ini jadi kabar bahagia, anaknya akhirnya nikah. Tapi kenyataannya pahit. 儿子当时领结婚证的时候，你们是不知道的。不知道，好，你就他年龄就很模的，小当时小动就当时晒不熟的要走得远的呗。 Pernikahan ini terjadi diam-diam, tanpa restu, tanpa pertemuan keluarga. Liu Xiuci merasa kayak dunianya runtuh. Apalagi sebagai ibu, dia punya mimpi untuk menimang cucu dari Wang Cheng. Tapi dengan menantu yang usianya sudah tidak muda lagi, harapan itu seolah direnggut paksa. Sejak Chen Wenli masuk ke rumah keluarga Wang, tidak ada lagi kata damai. Yang ada cuma pertengkaran, adu mulut, dan saling benci. Liu Xiuci, sang mertua, melihat Chen Wenli sebagai menantu yang kasar, nggak sopan, nggak menghargai dia. Setiap ketemu, bawaannya pengen marah aja. Mungkin Liu Xiuci ngerasa kenapa anaknya memilih perempuan yang seperti ini. Di sisi lain, Chen Wenli juga nggak tinggal diam. Dia merasa udah jujur soal umurnya ke Wang Cheng sebelum nikah dan Wang Cheng sudah terima. Jadi kenapa sekarang mertuanya yang terus-menerus menyalahkan dia soal usia? Dia merasa disudutkan, nggak diterima, dan mungkin kesepian di tengah keluarga baru suaminya. Bayangkan datang ke keluarga baru tapi disambut dengan muka masam dan sindiran setiap hari. Siapa yang tahan coba? Dan ternyata masalah mereka nggak cuma soal beda usia dan restu mertua. Ada masalah lain yang bikin pernikahan ini makin di ujung tanduk. Wang Cheng, si suami, ternyata penghasilannya pas-pasan banget. Udah gitu dia punya pengalaman cinta yang gagal sebelumnya yang mungkin bikin dia jadi ngebet nikah tanpa pikir panjang. 结婚过日子，肯定当时心里很喜欢我，是吧？就背着家里面把这个结婚证领了我。 Dia bahkan ngaku nggak tahu banyak soal masa lalu istrinya. Dia sendiri juga tidak mengharapkan anak karena merasa tidak mampu secara finansial. Lama-lama Wang Cheng sendiri mulai nggak tahan. Dia merasa Chen Wenli nggak kayak istri yang dia harapkan. Katanya Chen Wenli sering keluyuran, nggak ngurus rumah, dan paling parah terus-terusan berantem sama ibunya. 跟别的男人就是在外面打牌啊、唱歌啊，天天跟别的男人混在一起，所以我就心里看不下去了。 Komunikasi mereka juga hancur. Wang Cheng kirim pesan panjang lebar, dibalasnya singkat. Itu juga seringnya minta duit belanja. Wang Cheng jadi mikir, ini nikah apa transaksi ekonomi? Dia merasa cintanya udah hilang. 就是两口子没有真正的相处过，一相处了，他就嫌弃我啊，嫌弃我，挣钱少啊，又不出去做事啊。 Puncaknya, Chen Wenli akhirnya membongkar apa yang bikin dia juga merasa muak. Ternyata Wang Cheng, suaminya itu, diam-diam mengutang 190.000 yen dan itu membuat Chen Wenli panik dan marah besar. Dia pengen suaminya itu kerja yang benar, bukan malah gali lubang tutup lubang pakai utang buat investasi yang nggak jelas. 他就可以19万块钱是网上贷款，他可以贷这钱卡，要快19万，他告诉我。是用来打算干嘛的嘞？做投资，要不别便宜的，哈些。稳固。 Ini bukan pertama kalinya Wang Cheng begitu. Kepercayaan Chen Wenli pasti langsung runtuh. Kebohongan dalam rumah tangga itu kayak bom waktu guys, apalagi soal duit. Sekali kepercayaan rusak, susah banget buat balikinnya. Kalian setuju nggak? Apa yang bakal kalian lakuin kalau pasangan kalian punya utang segede itu tanpa sepengetahuan kalian? Pasti emosi banget kan? Wang Cheng di usianya udah hampir 40 tahun akhirnya sadar. Dia nggak mau pernikahannya yang baru seumur jagung ini hancur begitu saja. Dia pengen kasih kesempatan kedua. Dia mohon ke ibunya buat lebih percaya sama Chen Wenli, buat mereka sama-sama berusaha perbaiki keadaan. Melihat keseriusan anaknya, hati Liu Xiuci akhirnya sedikit melunak.
Mungkin dia capek juga, marah terus. Dia akhirnya setuju buat mundur selangkah, kasih ruang buat anak dan menantunya. Tapi ada syaratnya. Liu Xiusi meminta Wang Cheng buat adil soal duit. Gajinya jangan dikasih semua ke istri, tapi harus dibagi juga buat ngurus orang tua. Wang Cheng setuju, Cheng Wuli juga tidak menolak. 反正呢，以后的每个月工资的，8万块钱，8万块钱，1000块钱，8万是吧？剩余的钱。 Mereka bertiga akhirnya bikin janji Wang Cheng bakal jadi suami dan anak yang bertanggung jawab. Cheng Wenli berusaha jadi istri yang baik dan Liu Xiusi bakal kasih mereka privasi. 有时候呢，外面的搿点很远掉的，可能呢，还是不要轻信啊。不很多银行就。第二个呢，作为大金来讲呢，即便是跟我的是一个事实婚姻，应该要维系好家庭。还有个东西呢，你钱呢就要走得到。 虽然是个君子协议啊，但是要从内心里头认识到。 Apakah ini bakal jadi akhir bahagia atau cuma kedamaian sesaat? Cuma waktu yang bisa menjawab. Pernikahan itu memang bukan cuma soal dua orang, tapi seringkali juga soal dua keluarga. Butuh kedewasaan, pengorbanan, dan kemauan buat saling mengerti dari semua pihak. Susah? Iya. Tapi bukan berarti nggak mungkin kan? Pernikahan yang dimulai dengan buru-buru tanpa restu dan dibumbui masalah komunikasi serta finansial itu rentan banget buat retak. Cinta aja kadang nggak cukup. Kejujuran, saling menghargai, kesabaran buat dengerin pasangan, dan keberanian buat ngakuin kesalahan itu penting banget. Dan buat para orang tua mungkin ini juga jadi pengingat. Sebesar apapun kekecewaan kita, kadang kita perlu kasih ruang buat anak-anak kita belajar dan bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Sambil tetap kita doakan yang terbaik. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Siapa yang paling kalian simpati? Apakah pernikahan beda usia jauh dan dilakukan kilat seperti ini punya harapan buat langgeng? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.